Bapa di surga, kami bersyukur jika hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami bisa memahami dan lebih dari itu dapat melakukan semua kebenaran yang kami pahami. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca dari Ibrani 11 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan dengan jelas di sini, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bukan tanpa prestasi dan tanpa prestise ya. Bukan karena dia keturunan ningrat, bukan karena dia memiliki banyak harta dan sebagainya, bukan juga karena dia berprestasi secara akademis dan sebagainya. Itu bukan karena itu orang berkenan kepada Allah, tetapi karena iman. Kita mengenal pernyataan bahwa apa yang dapat kita bayangkan atau kita imajinasikan pasti juga dapat kita wujudkan. Statement ini benar sejauh objeknya dapat dijangkau oleh rasio dan imajinasi Bapak dan Ibu. Namun rasio dan imajinasi tidak menolong kita memahami sesuatu yang ada di luar keduanya. Iman ada di dalam roh kita dan bukan hasil cipta rasio dan imajinasi kita. Tuhan yang dapat diformulasikan oleh rasio adalah ciptaan manusia. Tuhan yang dapat diwujudkan oleh imajinasi adalah buah karya manusia. Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa iman adalah sebuah instrumen unik di dalam kehidupan manusia. Iman tidak terletak dalam otak manusia, karena objek iman bukan realita atau fenomena yang dapat diselidiki dengan ukuran-ukuran yang ajak. Iman juga tidak terletak dalam hati manusia karena objek iman bukan perasaan. Rasio membawa manusia mencapai bulan dan mungkin ke seberang galaksi Bima Sakti nantinya. Capaian karsa manusia pun tidak kalah hebatnya. Kita dibuat kagum dan tergugah oleh berbagai mahakarya imajinasi para seniman. Namun iman membawa kita pergi lebih jauh dari apa yang dapat dicapai oleh ilmu pengetahuan dan karya seni. Setiap orang yang mempercayai keberadaan Tuhan adalah makhluk rohani. Bukan karena ia tidak menggunakan rasio dan perasaannya, tetapi karena ia menyelaraskan rasio dan perasaannya pada apa yang dipercayai oleh rohnya Bapak dan Ibu. Kekasih Tuhan, imanlah yang memampukan kita bertanya, siapa saya dan apa makna kehadiran saya di semesta ini? Imanlah yang membuat kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Imanlah yang membuat kita percaya ada satu tempat yang akan menjadi tempat persinggahan terakhir bagi roh kita. Imanlah yang memberi kita alasan dan tujuan hidup. Imanlah yang memberi arah pada karya rasio dan imajinasi kita. Tuhan yang menetapkan Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang kita harapkan akan terjadi menurut iman kita. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 9 ayat 29. Imanlah yang membuat dokter ahli keheranan melihat pasiennya yang tanpa harapan hidup sehat bugar kembali. Imanlah yang membuat wanita mandul dan sudah mati haid memiliki anak. Imanlah yang membuat seseorang berani mengorbankan anak yang dijanjikan kepadanya. Imanlah yang membuat seseorang rela mengorbankan hidupnya bagi orang lain. Imanlah yang membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang tuli mendengar.
Imanlah yang membuat orang keluar selamat dari lubang singa dan dapur api. Imanlah yang membuat seseorang rela mengorbankan anak yang dijanjikan untuk dia. Imanlah yang membuat seseorang bahkan rela mengorbankan hidupnya bagi orang lain. Para martir kita. Bapak Ibu, imanlah yang membuat kita dapat melihat apa yang kita harapkan bukan dengan mata atau dengan angan-angan. Iman memang tidak selalu membawa kita ke puncak-puncak pencapaian yang megah gemilang. Tetapi iman memampukan kita bersyukur saat berjalan dalam lembah kekelaman. Imanlah yang membuat hidup kita bermakna dan penuh kemenangan atas kedagingan dan ikatan duniawi. Segala sesuatu yang kita harapkan akan terjadi menurut iman kita. Iman kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Beruntunglah jika kita bisa mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena iman itu yang akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami bisa mempercayai karya keselamatan melalui Kristus Yesus. Dan kami bisa mempercayai tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami ketika kami melewati tantangan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya bersama Tuhan akan ada kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami alat berkat bagi banyak orang melalui iman kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.